Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Farah Luciana, Nur Hikmah Anwar, Rosmita Wulandari, Cindy Adriani, dan saya sendiri, Tasya Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mari kita simak videonya. Cita-cita saya adalah menjadi seorang perawat dan menjadi seorang entrepreneur. Cara saya untuk menggapai cita-cita saya adalah yang pertama itu belajar dengan tekun, yang kedua memiliki motivasi diri yang kuat, yang ketiga menentukan skala prioritas yang tepat, yang keempat memperluas jaringan pertemanan, yang kelima mengoreksi diri dengan evaluasi secara berkala. Nomor 2, apakah pola hidup yang materialistik dan konsumtif? Dan berikan contohnya. Pola hidup materialistik adalah pola hidup yang mencari dasar segala sesuatu berlandaskan kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang bersifat non-materi, seperti jiwa dan roh. Cinta. Contohnya, seseorang yang menilai orang lain hanya berdasarkan materi yang dimilikinya, dan ketika terkena masalah, dia langsung mengandalkan uang. Pola hidup konsumtif adalah pola hidup di mana seseorangnya secara berlebihan membeli suatu barang atau jasa dengan mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya, dan secara ekonomi akan menyebabkan pemborosan. Contohnya, seseorang yang membeli sebuah produk karena lebih bagus dan sedang tren, padahal produk yang dia punya masih bagus dan layak pakai. Contoh dari sifat tamak adalah mengambil hak orang lain, misalnya mengambil uang yang bukan milik kita. Sifat tamak harus kita hindari karena hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tamak juga dilarang dalam agama. Maka dari itu, kita harus menghindari sifat tamak. Nomor 4, apa yang Anda pahami tentang sukses dalam hidup? Menurut saya, kesuksesan tidak bisa selalu diukur dari seberapa banyak uang, jabatan, atau popularitas yang didapatkan. Tetapi, kita juga bisa menganggap rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Itu juga bisa termasuk disebut kesuksesan. Contoh orang sukses menurut saya adalah Ibu Susi Pujiastuti, yaitu mantan Menteri Kelautan Indonesia. Kenapa saya mengatakan beliau orang yang sukses? Karena beliau adalah pengusaha yang terkenal tegas. Beliau bisa memanfaatkan peluang bisnis yang berada di tempat tinggalnya, yaitu usaha perikanan. Meskipun hanya memiliki modal sedikit dan sempat tersendat, tetapi akhirnya bisnis beliau berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran. Selain itu, beliau juga memiliki bisnis maskapai yang berawal dari bisnis perikanan tersebut. Pola hidup seperti apa yang harus dilakukan setiap individu dalam bermasyarakat? Yang pertama, menghormati sesama. Artinya, kita harus saling menghormati. Contohnya, yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Yang kedua, berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Maksudnya, jika di daerah kita diadakan kerja bakti, kita harus mengikutinya agar lingkungan kita selalu bersih. Yang ketiga, tidak membedakan sesama. Maksudnya, kita tidak boleh membedakan teman dengan teman yang lainnya. Kita harus mengajak mereka berteman. Yang keempat, saling menyemangati. Maksudnya, kita harus saling support dengan yang dilakukan oleh teman. Apapun itu, kalau baik, kita harus mensupportnya. Saya Tasya Salsabila akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu soalnya lakukan penelahan terhadap seseorang yang dianggap sukses oleh masyarakat, tapi sebenarnya mereka lebih merupakan sosok yang korupsi. Di sini saya memilih Johannes Budi Sutrisno Kotjo. Kotjo Sapan Johannes Budi Sutrisno Kotjo menduduki peringkat ke-116 dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Global Asia pada tahun 2016. Jumlah kekayaan Kotjo ditaksir mencapai 267 juta atau setara dengan 3,7 triliun.
Pria kelahiran Semarang 10 Juni 1951 itu tercatat pernah mendirikan perusahaan bersama salah satu anak Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Bambang Triatmojo bersama Bambang Kotjo mendirikan Apak Group. Adapun operasi bisnis dari perusahaan grup tersebut bergerak di sektor industri, tekstil dan garmen, pembangkit listrik, perdagangan umum, serta real estate. Diketahui, Kotjo juga menjadi pemegang saham Black Gold Natura Resources yang bergerak di bidang energi. Dari perusahaan tersebut, yang membawa Kotjo terjerat kasus korupsi. Kotjo diduga telah menyuap Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih sebesar 4,5 miliar. Selain itu, KPK menduga aliran uang tersebut juga mengalir kepada ex-sekjen Portal Golkar Idrus Marham dan ex-direktur utama PT PLN atau Persero, Sofian Basir. Diduga uang suap tersebut untuk memuluskan proses pertandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau I Provinsi Riau. Dalam perkara itu, Kotjo telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Konglomerat Kotjo dijatuhkan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 8 bulan serta denda sebesar 150 juta subsidiar 3 bulan kurangan penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnita Wulandari akan menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya adalah jelaskan prakondisi yang harus ada untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Jawabannya adalah 1. Membangun supremasi hukum dengan kuat, yaitu saat hukum tidak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi ini. Makanya sangat perlu dilakukan membangun supremasi hukum yang kuat. Yang kedua yaitu menciptakan kondusivitas nyata di semua daerah. Salah satu rangsangan tumbuhnya tipikor dengan subur yaitu kondusivitas semu di suatu wilayah otonom. Daerah yang terbatas dari penyakit tipikor, bersih penyelewengan, dan tidak ada lagi tindak kejahatan yang merugikan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu eksistensi para aktivis. Para aktivis contohnya seperti LSM harus gencar menyerukan suaranya untuk melawan tindakan kejahatan korupsi. Di sini peran aktif para aktivis sangat diharapkan. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan, karena tidak bisa dipungkiri kalau pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda supaya menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi. Yang kelima, membangun pendidikan moral dari kecil. Seseorang mempunyai moral yang rendah, maka setiap gerik langkahnya akan merugikan orang. Makanya sangat penting sekali membekali pendidikan moral pada generasi muda. Yang keenam, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh untuk berbuat merugikan orang lain, seperti tindak kejahatan korupsi ini. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kesadaran religi pada anak, supaya nanti saat dewasa mempunyai moral yang baik dan mentalitas. Terima kasih. Dari berbagai faktor penyebab korupsi, baik yang internal maupun yang eksternal, manakah yang lebih sulit untuk diberantas? Mengapa demikian? Berikan alasannya. Menurut saya, lebih sulit faktor internal untuk diberantas karena penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Hal ini ditandai dengan sifat manusia yang terbagi menjadi 2 aspek, yakni yang pertama berdasarkan aspek perilaku individu. Terdapat sifat tamak atau rakus. Tamak adalah sifat manusia yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimiliki, atau bisa pula disebut kurangnya rasa bersyukur. Orang tamak memiliki hasrat untuk menambah harta dan kekayaan dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti korupsi. Terus ada moral yang tidak kuat. Orang yang tidak memiliki moral kuat tentunya akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Ketika seseorang memang sudah tidak memiliki moral yang kuat atau kurang konsisten, bisa tergoda dengan mudah.
banyak pengaruh dari luar yang masuk ke dalam dirinya. Terus ada gaya hidup yang konsumtif. Seperti diketahui, manusia kerap kali ingin memenuhi keinginan yang tak terbatas. Gaya hidup secara berlebihan tentu menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Saat seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatan yang lebih kecil dari konsumsinya tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang dan menjalar ke faktor eksternal. Terus yang kedua, berdasarkan aspek sosial. Penyebab terjadinya korupsi dari faktor internal, selanjutnya dari aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial bisa membuat seseorang tergiur melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga. Walaupun sifat pribadi seseorang itu tak ingin melakukannya, lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukan mencegah atau memberi hukuman. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.